Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan video praktikum ketiga yang mana masih membahas mengenai fungsi linear. Baik, di sini yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan terkait fungsi linear menggunakan aplikasi Maple. Langsung saja kita membahas mengenai kegiatan belajar pada minggu ini. Oke, baik. Pertama ini ada pengenalan Maple. Maple merupakan salah satu perangkat lunak atau software yang dapat membantu mahasiswa dalam penyelesaian persoalan matematika secara interaktif yang dilengkapi dengan prosedur untuk melakukan komputasi simbolik, numerik, maupun grafis. Di mana selanjutnya di sini ada aplikasi Maple dalam tampilan pertama bahwa di sini ada bagian-bagian yang ada pada aplikasi Maple. Yang pertama, di sebelah kiri ini ada palette, lalu pada bagian atas ini terdapat menu-menu yang terdapat pada aplikasi Maple. Selanjutnya, di bawah ini merupakan ada tools-tools pendukung pada aplikasi Maple. Oke, selanjutnya kita melihat, nah, tampilannya ada sebagai berikut. Nah, di sini ada tools dokumen di mana di sini adalah untuk membuat file baru, dan selanjutnya di sini ada palette, ada text mode di mana text mode ini untuk menuliskan suatu hal-hal seperti pada umumnya. Lalu di sini ada mate mode di mana di sini untuk menuliskan persoalan-persoalan matematika yang ingin diselesaikan. Selanjutnya ada operasi dan fungsi dasar pada Maple. Untuk mengetik operasi dan perintah dasar pada Maple, maka pastikan terlebih dahulu toolbarnya ini diaktifkan ya. Dan di sini ada operasi dasar pada Maple seperti pada umumnya ya. Untuk operasi dasar penjumlahan disimbolkan dengan tanda plus, lalu untuk pengurangan disimbolkan tanda minus, untuk perkalian disimbolkan dengan tanda bintang, dan untuk pembagian disimbolkan dengan tanda garis miring. Selain itu ada akar disimbolkan dengan SKRT, dan untuk pangkat disimbolkan dengan tanda pangkat. Oke, selanjutnya ada beberapa perintah dasar pada Maple. Nah, untuk minggu ini kita memfokuskan mengenai solve. Nah, di sini solve ini untuk menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan. Nah, selanjutnya ada menggambarkan plot grafik fungsi linear. Jadi, grafik fungsi linear jika digambarkan akan menghasilkan suatu garis lurus. Formulanya untuk menggambarkan grafik fungsi dua variabel secara umumnya adalah untuk plot kita masukkan fx-nya ini adalah fungsi persamaannya, dan x-nya ini merupakan nilai x untuk rentang yang kita inginkan. Kalau untuk formula seperti ini, maka secara otomatis Maple akan membuat plot pada rentang antara minus 10 hingga 10. Namun, misalnya jika plot grafik yang kita ingin buat berada pada rentang nilai min 3 dan 3, maka formulanya dapat ditulis plot fx ini merupakan suatu fungsinya, x-nya kita masukkan, a-nya itu batas kiri sumbu x-nya berapa? Minus 3. Titik 2, ini titik 2 kali maksudnya, dan b ini adalah batas kiri sumbu y, misalkan 3. Lalu selanjutnya nanti akan terlihat rentangnya. Di sini ada 3 contoh dalam mengaplikasikan suatu permasalahan ke dalam aplikasi Maple. Baik, langsung saja kita aplikasikan persoalan tersebut ke dalam aplikasi Maple. Baik, tampilan pertamanya adalah sebagai berikut. Lalu kalian membuat dokumen baru dengan klik tombol atau klik toolbar yang ada logo kertas. Oke, nah di sini kalian sudah langsung ya bisa mengaplikasikan dari suatu persoalan tadi. Oke, contoh di modul yang contoh pertama ini kita ketikkan terlebih dahulu. Contoh pertama, ada suatu fungsi, ada persamaan fungsi, maksudnya 2x ditambah 6. Nah,
Dan yang diminta adalah rentangnya itu -3 sampai 3. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke dalam model matematika. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu tombolnya. Nah, setelah itu kita masukkan restart. Lalu jangan lupa tanda titik koma di akhir ya. Enter. Kita klik enter. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan fungsinya yaitu y. Lalu titik 2 sama dengan, kita masukkan ini 2x ditambah 6. Lalu jangan lupa titik koma, lalu enter. Nah, selanjutnya, oh iya, di sini ada label, di mana di sini ada suatu fungsi persamaan dari apa yang kita ketikkan di sebelah kiri. Selanjutnya, kita ingin memplot dari suatu persamaan fungsi tersebut, yaitu kita masukkan formulanya, yaitu plot, lalu buka kurung, y(x). Berarti y(x) ini merupakan persamaan fungsinya, lalu koma, kita memasukkan nilai x-nya itu rentangnya dari -3 sampai, harus diperhatikan kembali ya teman-teman, di sini untuk titiknya ini 2 kali untuk menunjukkan rentang, lalu sampai 3. Kemudian tutup kurung, diberi tanda titik koma, enter. Nah, terlihat ya teman-teman, di sini ada plot ya. Oke. Di sini ada plot dari suatu fungsi y sama dengan 2x plus 6. Oke, selanjutnya yaitu kita ingin melanjutkan ke contoh kedua. Oke. Contoh kedua ini yaitu menentukan akar-akar persamaan x dan y. Contoh kedua yaitu menentukan akar persamaan x dan y dari dua buah persamaan linear. Oke, di sini diketahui persamaannya itu 2x ditambah 3y sama dengan 21. Selanjutnya x ditambah 4y sama dengan 23. Untuk menyelesaikan persoalan di atas, maka langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita aktifkan terlebih dahulu simbol ini ya. Selanjutnya, kita masukkan persamaan yang pertama yaitu 2x plus 3y. 2 start x. Mengapa diberi tanda start? Karena di sini adalah 2 dikali x ditambah 3 start y sama dengan 21. Lalu jangan lupa diberi tanda titik koma, enter. Nah, di sini labelnya juga sudah terlihat ya. Selanjutnya x ditambah, nah di sini ada 4y, maka 4 start y sama dengan 23. Jangan lupa titik koma, enter. Oke, selanjutnya kita ingin mengetahui berapa sih x dan y dari persamaan di atas, maka kita dapat menyelesaikan persoalannya dengan menggunakan perintah solve. Solve, lalu buka kurung, lalu kurung kurawal, dimasukkan dari persamaan pertama, yaitu 2 start x ditambah
3 start Y sama dengan 21. Koma, masukkan persamaan kedua, yaitu X ditambah 4 start Y sama dengan 23. Jangan lupa dikasih kurung kurawal dan kurung biasa. Lalu jangan lupa juga diberi tanda titik koma. Lalu enter. Nah, terlihat ya teman-teman, di sini untuk menghasilkan akar persamaan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan persoalan yang ketiga. Di mana di sini contoh ketiga ada 4 buah persamaan linear di mana X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 ditambah X4. Oke. Sama dengan 5. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, 3X2 ditambah X3 dikurang 2X4 sama dengan 1. Untuk persamaan yang ketiga, min X3 ditambah 2X4 sama dengan minus 1. Dan yang terakhir adalah 4X4 dikali X4 sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan math mode ya. Oke, dengan cara mengaktifkan toolbars di atas. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaannya, di mana untuk persamaan satu ini kita masukkan ke dalam sini, yaitu berarti X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 ditambah X4 sama dengan 5. Jangan lupa diberi tanda titik koma, lalu enter. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali untuk persamaan yang kedua, 3 dikali X2 ditambah X3 dikurang 2 dikali X4 sama dengan 1. Jangan lupa diberi tanda titik koma, lalu enter. Untuk persamaan yang ketiga, kita masukkan kembali minus X3 ditambah 2 dikali X4 sama dengan min 1. Jangan lupa diberi tanda titik koma, lalu enter. Dan untuk yang keempat, yaitu 4 dikali X4 sama dengan 4. Jangan lupa juga diberi tanda titik koma, lalu enter. Nah, selanjutnya kita ingin mencari akar dari X1, X2, X3, maupun X4, yaitu dengan cara melakukan penyelesaian masalah dengan perintah solve, lalu buka kurung, lalu kurung kembali, lalu X1 ditambah 2 dikali X2 ditambah 2 dikali X3 ditambah X4 sama dengan 5. Nah, untuk memasukkan persamaan yang kedua, kita beri tanda koma terlebih dahulu. Lanjut, kita masukkan 3 dikali X2 ditambah, maksudnya di sini titik ya, tanda titik, X2 ditambah X3 dikurang 2 dikali X4 sama dengan 1. Lalu diberi tanda koma kembali, kita masukkan persamaan yang ketiga, minus X3 ditambah 2 dikali X4 sama dengan minus 1. Masukkan persamaan yang keempat, jangan lupa diberi tanda koma, 4 dikali X4 sama dengan 4. Setelah itu kita kasih kurung, lalu kurung biasa, jangan lupa diberi tanda titik koma, lalu enter. Nah,
Di sini terlihat ya bahwa X1-nya itu minus 2, X2-nya 0, X3-nya 3, dan X4-nya adalah 1. Oke, sekian video dari praktikum minggu ketiga ini. Semoga kalian paham. Jika masih dirasa kurang paham, silahkan tanya di grup WhatsApp-nya masing-masing. Assalamualaikum.